Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4, peluang dan pemilihan sampel. Kita akan membahas soal uji kompetensi untuk soal penerapan nomor 27 sampai 32. Materi ini sesuai dengan buku paket pada Kurikulum Merdeka halaman 273 sampai 275 untuk siswa kelas 9 SMP. Nomor 27, Geografi. Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 364 desa atau kelurahan yang terletak di tepi laut dan 64 desa atau kelurahan bukan tepi laut. Jika kalian memilih satu desa atau kelurahan di provinsi tersebut secara acak untuk dikunjungi, berapa persenkah peluang kalian mendapatkan desa atau kelurahan di tepi laut? Dari soal ini diketahui banyaknya desa tepi laut, yaitu 364. Sedangkan yang 64 adalah bukan tepi laut, sehingga kita tuliskan NT komplemennya, yaitu 64. Yang ditanya di sini, persen peluang untuk desa di tepi laut. Kita cari peluang untuk desa tepi laut. Sama dengan 364 dibagi dengan NS-nya. NS-nya di sini, ini kita jumlahkan sama dengan 428. Karena yang ditanya di sini persen, maka kita kalikan dengan 100%. Maka yang didapat adalah persentase peluang. Ini sama dengan 85,05%. 28. Bahan bakar. Pada tahun 2021, bahan bakar utama memasak sebagian besar rumah tangga di Nusa Tenggara Timur adalah kayu. Perbandingan banyaknya rumah tangga yang bahan bakar memasaknya kayu dengan yang bukan kayu adalah 7:3. Jika kalian berkunjung ke satu rumah tangga di provinsi tersebut secara acak, tentukan peluang kalian memperoleh rumah tangga yang bahan bakarnya utama memasaknya bukan kayu. Jadi perbandingan di sini berbahan bakar kayu dan bukan kayu. Atau 7:3. Yang ditanya di sini peluang bukan kayu. Maka peluang bukan kayu yaitu 3 dibanding dengan semuanya, 7 tambah 3, 10, atau sama dengan 0,3. 29. Transportasi udara. Tabel 4.8 menyajikan data banyaknya penerbangan kelas ekonomi dari Medan ke Palembang pada tanggal tertentu. Ini adalah tabel 4.8, banyaknya penerbangan Medan-Palembang, di mana perlu lapor masuk ulang. Di sini perlu dan tidak perlu. Translate, kalau tidak translate, translate di Batam dan translate di Jakarta. Yang A, pada sel perpotongan antara baris perlu dan kolom translate di Batam berisi 6. Apa makna dari bilangan tersebut? Di sini ada translate di Batam dan perlu. Perpotongannya ada 6. Artinya ada 6 penerbangan dari Medan ke Palembang di tanggal tersebut yang translate di Batam dan memerlukan laporan masuk check-in ulang. Yang B, jika kalian memilih satu penerbangan dari Medan ke Palembang secara acak, berapa peluang memperoleh penerbangan transit di Batam? Ini adalah transit di Batam. Kalau kita jumlahkan, ada 7. Semua penerbangan, ini kalau kita jumlahkan, 1, yang ini adalah 46. Semuanya ada 54. Sehingga yang B, peluangnya adalah yang transit di Batam ada 7. 7 per semua penerbangan 54.
atau sama dengan 0,13. Yang C, dari Medan ke Palembang, Sondang ingin transit ke Jakarta. Jika dia memilih satu penerbangan secara acak yang sesuai dengan keinginannya tersebut, berapakah peluang dia perlu lapor masuk ulang? Kita perhatikan tabel ini, transit ke Jakarta, berarti yang ini. Peluangnya yang ditanya adalah peluang dia perlu lapor masuk. Jadi perlu ada 28. Sehingga yang C peluangnya adalah 28 per yang terhasil di Jakarta 28 ditambah 18, 46. Atau sama dengan 14 per 23. Sama dengan 0,61. Nomor 30, transportasi darat. Banyaknya jenis tiket kereta api dari Bandung ke Surabaya pada tanggal tertentu ditunjukkan oleh tabel 4.9. Ini adalah tabel 4.9, banyak jenis tiket kereta api Bandung-Surabaya. Waktu perjalanan ada siang dan malam, untuk kelas, eksekutif, dan ekonomi. Yang A, jika kalian memilih satu jenis tiket secara acak, tentukan peluang kalian mendapatkan tiket kereta malam. Ini adalah kereta malam. Sebanyak kalau kita jumlahkan ada 15. Untuk yang siang ada 5. Jadi kalau semua dijumlahkan ada 20. Maka yang A peluangnya adalah untuk kereta malam kalau kita jumlahkan 15. 15 per banyak kereta yaitu 20. Atau sama dengan 3/4. Yang B, carilah peluang kalian memperoleh satu jenis tiket kereta api siang kelas eksekutif jika pemilihnya secara acak. Yang B, kita perhatikan untuk siang yang eksekutif ada 5, maka peluangnya ada 5 per banyak kereta api 20 atau sama dengan 1/4. 31. Survei harga. Abel akan membeli sebuah laptop yang harganya maksimal 5 juta rupiah. Untuk itu, dia melakukan percobaan pencarian informasi harga laptop di sebuah situs web secara acak dan berulang-ulang sebanyak 20 kali. Hasilnya dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Yang A, tentukan rata-rata harga laptop tersebut. Maka yang A, ini kita jumlahkan semua, yaitu didapat 6,34395. Ini dalam juta. Sehingga rata-ratanya 31. Survei harga. Abel akan membeli sebuah laptop yang harganya maksimal 5 juta rupiah. Untuk itu, dia melakukan percobaan pencarian informasi harga laptop di sebuah situs web secara acak dan berulang-ulang sebanyak 20 kali. Hasilnya dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Yang A, tentukan rata-rata harga laptop tersebut. Kalau ini kita jumlahkan semua, harganya yaitu 126,879 juta. Atau bisa dituliskan 126.879.000. Untuk menghitung rata-ratanya, berarti 126.879.000 dibagi banyak harga laptop, yaitu 20. Sama dengan 6.343.950 rupiah. Yang B, tentukan frekuensi relatif Abel mendapatkan laptop yang harganya sesuai dengan rencananya. Rencana Abel akan membeli maksimal 5 juta rupiah. Kita hitung yang di bawah 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
ada 11 laptop. Sehingga frekuensi relatifnya itu sama dengan peluang kejadian A, atau sama dengan banyaknya A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Kejadian A ada 11. Banyaknya ruang sampel adalah 20. Sehingga frekuensi relatifnya adalah 11/20. 32. Golongan darah. Cermati berita dari situs resmi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang ditunjukkan gambar 4.49. Berdasarkan berita tersebut, tentukan frekuensi relatif penduduk yang melaporkan golongan darahnya AB. Di sini banyak data, yaitu 37.903.423 penduduk. Yang golongan darah AB ada 3.175.187. Sehingga frekuensi relatifnya sama dengan peluang kejadian darah AB. Banyaknya golongan darah AB dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Banyaknya darah yang AB yaitu 3.175.187 dibagi dengan banyaknya ruang sampel 37.903.423. Ini sama dengan 0,084. Sehingga ini adalah frekuensi relatifnya. Demikian pembahasan soal uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.